Burung tekukur sedang bernyanyi. Di atas pohon kelapa indah suaranya. Sungguh bersyukur pada hari ini masih bisa menyapa sahabat semuanya. Cakep. Selamat datang abang, kakak, dan adik-adik di dalam Persekutuan Pemuda di minggu yang keempat bulan Mei ini. Apa kabarnya? Masih sehat? Saya dengar suaranya bilang masih sehat di sana. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kita juga bersyukur untuk keamanan kota Sanggau di mana kita tinggal, dan tentunya untuk janji Tuhan yang senantiasa tidak pernah ingkar di dalam hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala dan mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersalah. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Pernyataan bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita menjadi anak-anaknya adalah pernyataan terbesar di dalam dunia. Menjadi anak Allah berarti kita mempunyai hak yang istimewa. Menjadi anak-anak Allah berarti kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Menjadi anak Allah itu berarti kita harus memiliki disiplin dan etos kerja yang terbaik. Menjadi anak Allah itu berarti kita harus memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi anak Allah adalah kasih karunia dari Tuhan semata. Seindah siang disinari terang, seindah petang dengan angin sejuk, sedalamnya laut, seluasnya angkasa, seharum bunga yang selalu semerbak. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Mari kita angkat pujian, seindah siang disinari terang. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak takut menjalani hidup karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan saat ini boleh datang kembali mengikuti Persekutuan Pemuda walaupun secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memimpin dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan juga berkati setiap kami yang mengikuti persekutuan ini. Kami buka persekutuan kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap sunikati penuh, cara Tuhan mengasihi.
dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan berikan bagi kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun Tuhan kami banyak diperhadapkan dengan berbagai problema kehidupan, kesukaran, kesulitan dalam menjalani hidup ini, tapi kami percaya ada Tuhan bersama kami yang menolong kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, dan hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui, diubahkan untuk hidup di dalam kehendak kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur saudara-saudara sekalian, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti ibadah online ini. Kiranya kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini akan mendasari perenungan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun saudara sekalian, saya akan membaca di ayat yang ke-8 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama adalah keberhasilan mengenal Yesus. Keberhasilan mengenal Yesus. Saudara-saudari, kata kunci dari surat 2 Petrus ini adalah pengenalan. Berulang kali Rasul Petrus menggunakan istilah pengenalan di dalam suratnya yang kedua ini. Bahkan Petrus memulai dan mengakhiri suratnya ini dengan memuat kata pengenalan. Boleh kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, dan nanti 2 Petrus pasal 3 yang terakhir ayat 18. Petrus ini hanya ada 3 pasal. 2 Petrus pasal 1 yang kedua berbunyi demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di dalam pasal yang ketiga bagian terakhir dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa kata kunci dari 2 Petrus ini adalah pengenalan. Dan berulang kali dia menggunakan istilah kata pengenalan di dalam suratnya ini. Ini mengindikasikan bahwa pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab apa? Sebab itu akan mendasari dan menentukan bagaimana kita bertingkah laku di dalam kehidupan ini. Pengenalan kita akan Yesus akan sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara bertindak kita, dan bagaimana cara kita menghadapi segala sesuatu yang ada. Jadi saudara sekalian, menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk mengenal Yesus dengan baik di dalam kehidupan kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di bagian firman Tuhan dalam 2 Petrus ini, rupanya saudara sekalian, di dalam diri orang-orang percaya, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Ada dua modal yang luar biasa, yang sangat penting dan berharga dalam diri kita sebagai orang percaya untuk kita hidup di dalam pengenalan akan Dia. Mari kita melihat saudara sekalian, modal yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga dalam 2 Petrus pasal yang pertama tadi. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa maksudnya hidup yang saleh? Hidup yang saleh adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Sama seperti Ayub dikatakan adalah orang saleh. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang saleh adalah orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, sehingga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang berguna ini untuk kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita akal budi. Tuhan telah memberikan kepada kita pikiran yang bijaksana. Dan Tuhan juga berikan kepada kita komunitas yang baik. Tuhan berikan kepada kita gereja. Tuhan berikan kepada kita keluarga. Inilah yang akan menuntun kita, membimbing kita untuk menjalani hidup di dalam kesalehan itu. Luar biasa saudara sekalian, bahwa kita diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kedua, modal yang kedua adalah Tuhan memperlengkapi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya, Tuhan memperlengkapi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Mari kita melihat di ayat yang keempat di dalam 2 Petrus pasal 1 tadi. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, Tuhan memperlengkapi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan janji-janji yang yang berharga dan yang sangat besar ini? Itu adalah firman Allah. Di dalam firman Allah ada janji penyertaan Tuhan. Dalam firman Allah ada janji damai sejahtera. Dalam firman Allah ada janji sukacita. Dalam firman Allah ada janji kemenangan. Dalam firman Allah ada janji keselamatan dan yang lain-lainnya. Jadi semuanya itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan melaluinya saudara sekalian dikatakan kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau sifat ilahi, yaitu untuk kita siap meneladani Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita diluputkan, dibebaskan dari dosa dunia yang membinasakan. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan dua modal yang sangat penting dan berharga tadi. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah kita harus memberikan respon yang serius. Kita harus menunjukkan reaksi di dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang
yang mengenal Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi saudara sekalian, kita harus menunjukkan progres pertumbuhan iman. Kita harus menunjukkan progres pertumbuhan iman di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan mendorong kita untuk maju dan semakin maju di dalam iman kita. Tunjukkan progres pertumbuhan iman itu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, yaitu perbuatan baik kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, dan kepada kebajikan pengetahuan, yaitu hidup dalam kebijaksanaan dan tidak asal-asalan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu kedagingan, dan kepada penguasaan diri ketekunan, yaitu kesabaran untuk tetap bertahan menghadapi segala sesuatu walaupun itu sulit, dan kepada ketekunan kesalehan, yaitu kehidupan yang benar di dalam kehendak Tuhan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, yaitu tindakan kasih yang harus kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, keluarga, saudara-saudara seiman, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tindakan kasih itu harus semakin meluas kepada semua orang. Berbicara tentang kasih, saudara-saudara sekalian, adalah hal yang sangat luas. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, sebagai wujud tindakan kasih harus ada di dalam diri orang-orang percaya. Saudara boleh melihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Jadi hal-hal yang baik inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Yesus. Ini harus kita tunjukkan, ini harus kita ekspresikan di dalam diri kita, dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara sekalian, dikatakan di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita telah melakukan semuanya itu, inilah yang menjadikan keberhasilan kita untuk mengenal Yesus. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Istilah menjadi buta dan picik maksudnya adalah orang yang tidak mau membuka mata hatinya untuk mengenal dan menghidupi imannya di dalam Yesus. Jadi dia cuek saja, tidak mau peduli. Yang penting saya sebagai orang Kristen. Jadi kekristenan itu hanya KTP saja. Ada banyak orang Kristen seperti saudara sekalian. Dia menyatakan diri sebagai orang Kristen, percaya Yesus, tapi nilai-nilai kekristenan itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi kekristenan itu hanya sebatas KTP saja. Ayat yang 10 saudara sekalian dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sekali lagi Petrus menegaskan di ayat yang ke-10 ini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang begitu penting supaya
pengenalan kita, panggilan kita di dalam Yesus Kristus itu makin teguh. Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, jikalau kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita, jikalau kita bisa berusaha dan berupaya dengan giat untuk menempuh karir kita, jikalau kita bisa berjuang dan bersemangat terus untuk menempuh pendidikan kita, jikalau kita bisa berjuang dan berusaha untuk bisnis kita, lakukanlah juga dengan hal yang sama di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah lagu yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar di media sosial yang dinyanyikan oleh keluarga hamba Tuhan yang melayani di perkampungan, saudara-saudara sekalian. Lagunya diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Boleh saudara baca nanti. Demikian bunyi lagunya, saudara sekalian. Saya nyanyikan bagi kita malam hari ini. Hidup kita manusia seperti rumput adanya, kemuliaannya seperti bunga rumput. Karena rumput layulah, bunganya pun gugurlah, tapi firman Allah kekal selamanya. Sia-sia, sia-sialah sia-sia, hidupmu sia-sia, hartamu sia-sia, tanpa Yesus semua sia-sia. Saudara-saudara sekalian, tidak salah kita berusaha dengan sungguh-sungguh supaya berhasil dalam cita-cita kita. Tidak salah kita berupaya dengan seluruh kemampuan kita supaya berhasil di dalam karir kita. Tidak salah kita berjuang dengan penuh semangat supaya kita bisa berhasil dalam studi kita. Tidak salah kita berjuang dan berusaha supaya kita bisa berhasil dalam bisnis dan pekerjaan kita. Tetapi menjadi salah ketika kita tidak berhasil mengenal Yesus, ketika kita gagal memahami Yesus di dalam diri kita. Sebab semua yang kita peroleh di dalam dunia ini adalah bersifat sementara, tetapi pengenalan kita akan Yesus Kristus akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama di malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya dalam diri kami Tuhan mau berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan progres pertumbuhan iman dalam hidup kami sebagaimana kami orang yang sudah mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan melakukan kebenaran ini dan kami bisa bertumbuh, kami bisa berbuah dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online ini. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh memberkati kami semua. Dan dalam kehidupan kami boleh menunjukkan progres pertumbuhan iman, sehingga pengenalan kami akan Tuhan semakin baik, semakin berhasil ya Tuhan. Dan kami boleh senantiasa menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, tolong pimpin kami dalam segala aktivitas kami, baik kami yang beraktivitas di rumah, kami yang beraktivitas di luar rumah. Tuhan, tolong supaya kami boleh senantiasa bertanggung jawab dengan baik ya Tuhan, dan di dalamnya juga kami bisa berhasil dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menolong kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Amin.